Haleluya. Salam semua. Coba lambaikan tangan dulu, gerakkan badan. Kita percaya ketika kita melambaikan tangan berarti kita semua dalam keadaan yang baik dan tetap bersemangat. Amin. Kita semua sehat, kita kuat semua karena anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita ingat bahwa setiap kali kita beribadah raya kepada Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang kita angkat di tengah-tengah kita puja. Hanya satu yang kita kehendaki dalam hidup kita adalah memuliakan satu nama, yaitu Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya dalam Alkitab mencatat kalau kita kuat, kita boleh datang menyembah Tuhan dengan umur 60-70 tahun. Kalau kita kuat sampai 80 tahun. Apakah kita boleh mencapai umur 60, 70 atau 80 tahun? Itu kita tidak pernah tahu, suatu misteri dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang memegang setiap kehidupan kita. Itu sebabnya dalam setiap kali kita ada kesempatan untuk beribadah, mari belajar memberi semangat dalam diri untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena umur sekian pun kalau kita tidak mencapai target atau apa yang dikatakan oleh Alkitab, boleh beribadah kepada Tuhan selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kita percaya bahwa kita tidak tahu waktu Tuhan. Jadi apa yang kita ada pada hari ini, kita belajar memberi yang terbaik, menyembah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi mari jemaat Tuhan yang sudah ada di ruangan pada pagi hari ini, tidak perlu melihat kiri kanan, depan belakang. Mari kita menyembah Dia dengan hati yang benar-benar sujud kepada Tuhan. Mari kita berdiri semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Suatu misteri bagi kami Tuhan. Hidup yang kami jalani setiap hari. Kau juga berkata, selangkah maut ada di depan mata, Dia ada di depan mata kami. Bukan selangkah hidup kami jika Tuhan tidak menyertai, maka semua sia-sia adanya. Pagi hari ini kami belajar untuk mengingat semua perkara-perkara apa yang Kau telah tuliskan dalam firman-Mu sendiri. Kiranya Tuhan penyembahan yang kami angkat kepada Tuhan pada pagi hari ini diperkenan oleh Tuhan. Mari Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hati yang bergairah menyembah Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami datang di rumah Tuhan dengan tidak sia-sia. Semua apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Bapa, kiranya hati Bapa kami disenangkan. Terima kasih Tuhan. Selagi mentari masih bersinar, selagi dunia ini masih kami boleh melihatnya, dan kami masih memiliki kehidupan sampai hari ini, tujuan Allah mengaruniakan semuanya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus Engkau beracara di tengah-tengah kami. Hadirlah dengan kekuatan dan keperkasaan, karena kami sangat rindu dan haus akan Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita mengajar
dengan darah-Mu. Setiap pelayan-pelayan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Semua pelayan-pelayan anak sekolah minggu dikuduskan oleh darah Yesus. Di mana kami duduk, ruangan manapun tempat kami berdiri dan duduk, Tuhan kami tahu di tempat itu Engkau telah kuduskan dengan darah-Mu, sehingga roh kami bebas bersatu dengan Allah Bapa kami. Jiwa kami boleh bersorak memuji Allah, karena tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang menuduh kami, tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang boleh mengintimidasi kami, sehingga kami Tuhan berkata kami tidak layak, kami tidak benar, kami tidak kudus oleh karena dosa-dosa yang telah kami perbuat sepanjang minggu ini. Tetapi oleh penumpahan darah Kristus, iblis dengar baik, engkau tidak punya hak menuduh. Semua benda cemar Tuhan di tempat ini telah dikuduskan oleh darah Yesus, telah dikuduskan oleh darah Yesus. Kami semua dilayakkan, dibenarkan oleh darah itu, dan kami bersekutu dengan Bapa pada pagi hari ini tanpa ada tuduhan-tuduhan dari kuasa kegelapan. Dan Engkau Tuhan berkata kepada kami bahwa kunci maut itu telah Engkau berikan kepada kami, dan kami punya hak untuk menginjak-injak kuasa maut. Itu sebabnya pada pagi hari ini, pada waktu kami mengangkat tangan, pada waktu kami bertepuk tangan, pada waktu Tuhan Yesus kami memuji-muji Allah, kami tahu ada penyertaan di sana, ada kuasa bekerja di sana. Iman kami Tuhan dibangkitkan, kami percaya itu nyata di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang hidup, akan berkuasa menguasai sepenuhnya tempat ini. Bahkan hamba-Mu yang akan beritakan kebenaran firman Allah. Kami tahu Tuhan dalam keterbatasannya, firman itulah yang akan Tuhan memberikan perhikmatan, kebijaksanaan, pewahyuan yang baru. Engkau anugerahkan, karuniakan kepada hamba-Mu, sehingga setiap kami umat yang ada pada pagi hari ini mendengar kabar baik, dan banyak hal yang kami dapat daripada firman-Mu, sesuatu yang baru dari Allah. Kami akan alami, kami nikmati, dan kehidupan iman kami bertumbuh, dan kami percaya semua umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini tidak sia-sia datang kepada Allah Bapa kami, karena kami tahu Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami, ini hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami akan bersorak bagi nama Yesus. Semua pada jemaat Tuhan berkata amin. Haleluya. Haleluya. Siapa yang berkata Tuhan kita ajaib? Coba angkat tangan. Perbuatannya tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Itu sebabnya kita percaya ketika kita menaikkan puji-pujian ini, ingat bahwa keajaiban Allah tidak pernah terbatas dalam setiap hidup anak-anak Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Dalam Yesus kita percaya mustahil. Kita harus punya iman. Kita harus bangkit dan percaya kepada Tuhan. Yesus, Tuhanku ajaib, hebat perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus, Tuhanku ajaib. Yesus, Tuhanku ajaib, hebat perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus, Tuhanku ajaib. Haleluya.
Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan dalam setiap kami pada pagi hari ini. Kami sudah menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan, puji-pujian. Pada saat ini Tuhan kami mau menikmati firman-Mu Tuhan pada saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Yesus, sukacita kita pada pagi hari ini. Dialah penolong, dialah kekuatan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sukacitaku
sukacita kami, sukacita kami, sukacita yang sempurna dan yang terbaik, sukacita yang memuaskan, sukacita yang membuat kami ada damai sejahtera, sukacita membuat kami ada semangat. Kami hanya temukan di dalam Yesus. Dan terima kasih adalah kerugian bagi kami jika kami sebagai anak-anak Allah yang punya Bapa, di mana Dia adalah pemilik sukacita itu. Tapi hidup kami Tuhan tidak mengalaminya. Itu sebabnya pagi hari ini setiap anakmu yang hadir pagi hari ini membutuhkan sukacita seperti ini. Karena Bapa, sukacita yang ada di dalam Tuhan akan menjadi Tuhan penolong, akan menjadi berkat, dan juga sukacita di dalam Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, bersama hamba berkata-kata dari awal hingga berakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan kepada semua jemaat. Oke, hari ini kita tidak ada Bapak Jos. Saya lihat sepanjang hari kemarin, saudara, dia sangat kepenatan karena apa? Kemarin adalah awal pendaftaran para mahasiswa baru di Universitas Malaysia Sabah, UMS. Jadi kita patut bersuka cita, dan itu sudah ditayangkan atau sudah dicantumkan Ibu Gembala di Facebook dia bahwa untuk pertama kalinya ya anak sekolah minggu yang dilahirkan di sini dan kemudian bertumbuh jadi remaja, jadi pemuda, hari ini telah melihat hasil daripada kesetiaannya mengasihi Tuhan. Kenapa? Ingat saudara, ayat yang selalu saya ulang-ulang sebutkan, Keluaran 23 ayat 25 sampai 26, bahwa orang yang beribadah itu hidupnya berada dalam janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Bahwa orang yang beribadah itu akan diberkati oleh Tuhan, dan keluarga ini sudah menyaksikan itu di dalam hidupnya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membangun ibadah terus-menerus saudara, supaya apa? Hidup kita terus berada di dalam anugerah, berada di dalam berkat Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Jadi tanya kepada keluarga Ibu Juliana yang oleh doa dan kesetiaannya doa kita semua, anaknya hari ini salah satu yang terpilih masuk di UMS. Oke, puji Tuhan. Untuk tidak membawa masa, mari kita akan membuat pernyataan iman pada pagi hari ini, saudara. Kembali kita membacakan ayat ini, yaitu ayat yang ke-10 adalah tugas saudara, ayat yang ke-11 adalah tugas saya membacakannya. Oke, saudara yang membacakan ayat yang ke-11, saya ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jemaat 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Itulah iman kita setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan jemaat. Oke, puji nama Tuhan, dan mari kita akan membuka firman Tuhan pagi hari ini. Terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Kembali kita akan membacakan ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.
Perhatikan jemaat yang dikasih Tuhan, kalimat yang saya beri warna oranye, kuning. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara, kalimat awal atau perkataan awal dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus ya memerintah dalam hatimu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melihat kepada kalimat yang saya beri garis ya warna kuning, saudara, ya, di sana dikatakan bahwa ada damai daripada Kristus, dan damai itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan Alkitab mengatakan kita ini adalah tubuhnya Yesus, dan Yesus itu adalah kepala. Jadi firman Tuhan berkata, pada kepala ada damai. Nah, Alkitab mengatakan damai ini bukan saja dimiliki oleh sang kepala, yaitu Yesus Kristus, tapi kerinduan Tuhan supaya damai itu turun di dalam apa? Hidupmu dan di dalam hidup saya. Dan di sini dikatakan firman Tuhan, kiranya damai sejahtera itu memerintah. Dipakai kata memerintah. Apa artinya memerintah, saudara? Ya, memegang kuasa, berkuasa ya di dalam hati kita. Jadi damai daripada Yesus Kristus itu, Tuhan mau supaya saudara kasih Tuhan, damai itu menguasai ya, mengendalikan ya seluruh hidup kita, khususnya hati kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, hari ini kita harus membuat pilihan. Apakah kita izinkan hati kita itu diperintah atau dikuasai oleh damai Tuhan, ataukah saudara dan saya memilih ya untuk menolaknya? Tidak apa-apa, Alkitab mengatakan ya. Kita mau izinkan damai daripada Tuhan itu memenuhi berkuasa dan hidup atau tidak, itu adalah pilihan kita. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Ketika kita mengizinkan damai daripada Kristus memerintah atas hidup kita, ingat, apakah sebaliknya? Apakah lawan daripada kata damai, saudara? Lawan dari kata damai apa? Kekacauan, kerusuhan, ketakutan, apalagi? Ya, pokoknya saudara yang kasih Tuhan, ya, damai ini lawannya adalah hal-hal yang bersifat negatif. Nah, semalam saya saksikan perang antara Israel dengan Hizbullah lagi bermula, saudara. Ya, sudah 1 tahun lebih Israel berperang dengan apa? Hamas. Hari ini berkembang perangnya itu, yaitu berperang dengan apa? Lebanon. Dan orang besarnya Lebanon, yaitu Hasan Nasrallah, saudara, sudah terbunuh. Nah, hari ini orang Lebanon tidak berhenti, saudara kasih Tuhan, untuk melawan. Sekalipun bosnya sudah dihabisi oleh Israel. Orang Lebanon hari ini sedang mengarahkan senjata yang mematikan kepada orang Israel. Pertanyaannya, saudara, kalau saudara berada di Lebanon, saudara berada di Israel, ya, dua tempat ini sedang berperang. Kira-kira saudara kasih Tuhan, apa yang saudara dan saya paling butuhkan dalam hidup ini kalau saudara berada di tempat itu? Apa uang? Betul juga. Apa rumah yang bagus? Betul juga. Tapi kalau melihat keadaan sekarang, apa yang kita butuhkan, perlukan dalam situasi dan keadaan seperti ini? Apa, saudara? Kedamaian. Amin. Adanya damai sejahtera di dalam hidup kita. Rupanya saudara yang dikasih Tuhan, damai sejahtera itu mahal. Karena mahalnya saudara yang dikasih Tuhan, orang mencari damai sejahtera itu dengan membuang duit. Orang coba saudara kasih Tuhan, orang untuk apa? Orang pergi ke Bali, untuk orang pergi ke Thailand, dan pelancongan yang sangat benar, itu setelah Phuket.
Untuk apa orang pergi ke Paris dan London, saudara? Ya. Dan minggu lalu kita ada tamu dari Manado, saudara. Ya, saya bersama-sama dia menginjak satu tempat yang diimpikan oleh semua orang untuk menginjak tempat itu karena sangat cantik. Tapi bagi Ibu Rosita, ya, Ibu Felix, tempat itu sudah membosankan karena hari-hari di sana. Tapi yang belum saudara sudah menginjak tempat itu, merindukan untuk hadir di tempat itu. Ya, dan memang tempatnya luar biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, ingat bahwa orang mencari kedamaian ini dengan berkorban waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Karena ternyata damai sejahtera itu, saudara yang kasih Tuhan, sangat-sangat mahal. Tetapi Alkitab mengatakan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, saudara yang kasih Tuhan, ya, damai sejahtera ini adalah anugerah Tuhan, ya, adalah kasih karunia Tuhan kepada kita. Ada amin? Iya. Jadi saudara kasih Tuhan, ya, bagi orang yang ada di dalam Yesus Kristus, damai sejahtera ini adalah pemberian daripada Tuhan, pemberian cuma-cuma daripada Tuhan. Tapi bagi orang dunia, saudara, ya, menikmati damai sejahtera ini sangat-sangat mahal. Nah, hari ini Tuhan berkata, oleh karena damai sejahtera itu adalah anugerah, adalah pemberian Tuhan kepada kita. Tuhan katakan, izinkan, ya, izinkan supaya apa? Damai sejahtera seperti ini menguasai, ya, berkuasa atas apa? Hidupmu. Ada amin? Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya dalam Kristus, ya, di samping kita sudah menerima keselamatan, di samping sudah dikasih Tuhan, kita sudah menerima pengampunan dosa, tapi Tuhan juga sudah dikasih Tuhan mengaruniakan kepada kita damai sejahtera ini, dan Dia mau supaya damai sejahtera ini sudah dikasih Tuhan tidak saja dirasakan hari ini, dirasakan besok, tapi Dia kekal memerintah dalam hidup kita. Bahkan kalau perlu damai sejahtera itu kita pelihara dari bumi ini sampai masuk ke dalam surga, di mana kita akan menikmati damai sejahtera yang sempurna dan sempurna. Ada amin? Oke, puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kenapa Tuhan perintahkan supaya damai sejahtera daripada Tuhan ini menguasai hidup kita, saudara? Ada beberapa alasannya. Nah, mari kita lihat alasan yang pertama. Coba. Damai sejahtera daripada Tuhan akan membuat hidup kita akan dipenuhi sukacita. Jadi pentingnya damai sejahtera daripada Tuhan ini tetap berkuasa memegang kendali dalam hidup kita. Karena kita mengatakan, jika hidupmu ingin melimpah dalam sukacita, peliharalah damai sejahtera ini di dalam hidupmu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ingat, ketika hidup kita dipenuhi damai sejahtera, hidup kita akan dipenuhi sukacita. Dan ketika hidup saudara dipenuhi sukacita, hidup saudara akan dipenuhi ucapan syukur. Amin. Ketika hidup saudara dipenuhi sukacita, maka walaupun umur kita 60 akan kelihatan jadi 30. Amin. Yang 30 kelihatan remaja. Amin. Iya kan? Ya. Karena apa? Kita pancarkan muka berseri-seri, bukan muka yang berkerumut, saudara. Ya, memang saudara kasih Tuhan, orang yang suka bercermin, ya, saat lagi muda-muda, kanting-kanting mau dicermin terus, betul atau tidak? Betul kan? Tapi ketika sudah tua macam cermin mau ditutup sudah tak payah lagi. Karena apa? Yang ada hanya kekecewaan. Dulu hidung saya mancu-mancu begini, sekarang sudah mengecil. Dulu kulit saya begitu, ya, cantik menawan, sekarang sudah berkeriput. Dulu tangan saya halus-halus, sekarang banyak sudah noda-noda hitam. Ya, makanya saudara kasih Tuhan, bagi orang dunia, ya, saat-saat seperti ini berlaku dalam hidupnya, maka yang ada di hatinya, bagaimana saya mendapatkan uang supaya ya, kemudahan yang pernah aku miliki, ya,
kembali. Kalau boleh, ya setidaknya aku boleh memiliki kembali masa-masa seperti itu. Padahal Alkitab sudah mengatakan ada masa bersuka cita, ada masa menangis, kan? Jadi boleh juga dikembangkan saudara. Ada masa muda, ada masa apa? Tua. Memang itu sudah hukum berjalan. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, ingat, kalau hidup kita dipenuhi sukacita, saudara kasih Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi semangat. Dan hidup yang dipenuhi semangat itu, saudara kasih Tuhan, itulah hidup yang memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Amin. Ya. Perlukah kita memiliki kekuatan, saudara? Perlu. Karena hidup kita dikelilingi berbagai peperangan. Peperangan dengan iblis, peperangan dengan daging kita, peperangan dengan masalah dan lain sebagainya. Dan jika tidak ada kekuatan dalam kita untuk menghadapi peperangan seperti ini, saudara dan saya akan mati konyol, ya, akan mampus, ya. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan. Kenapa Tuhan inginkan supaya sukacita, supaya saudara yang kasih Tuhan tetap ada semangat. Bila ada semangat, saudara, maka kita melihat dalam Filipi 4:13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari semangat lahir kekuatan. Dari kekuatan saudara kasih Tuhan, lahir kemampuan untuk menghadapi apa saja tantangan, apa saja cabaran di dalam hidup kita ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setan tahu kapan kita lemah, kapan kita tak berdaya. Disitulah dia akan menjatuhkan saudara dan saya. Itu sebabnya berkali-kali Alkitab mengatakan bahwa hendaklah engkau kuat di dalam apa? Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena apa? Hanya orang kuat, saudara yang kasih Tuhan, akan berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya orang yang kuat, saudara, akan mengakhiri peperangan itu di dalam kemenangan. Hanya orang yang kuat, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengatakan orang itu akan melihat mujizat. Dan hanya orang yang kuat, ya, saudara ingat, orang itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Lihat hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, peperangan terhadap iman orang-orang percaya datang dari berbagai sudut, dari berbagai tempat, saudara. Dan itu sebabnya, karena adanya serangan, kita harus kuat. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Rahasianya apa, saudara kasih Tuhan? Izinkan supaya sukacita daripada Tuhan terus memerintah atas hidup kita. Mari kita lihat yang kedua, ya. Kenapa damai sejahtera daripada Tuhan itu harus memerintah atas hidup kita? Kedua, dikatakan damai sejahtera adalah berkat Tuhan bagi orang-orang percaya. Kita lihat Bilangan 6 ayat 22 sampai 24. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat ke-26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, ini adalah firman Tuhan yang berisikan berkat, saudara kasih Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan kepada Musa, hendaklah engkau mengucapkan kata-kata berkat ini kepada apa? Orang-orang Israel. Ya, saudara kasih Tuhan, hendaklah engkau mengucapkan kata-kata ini kepada orang-orang Israel, yaitu kata-kata yang mengandung berkat. Dan kita fokus di ayat yang ke-20 yang dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi umat Tuhan di perjanjian lama, saudara yang kasih Tuhan, ya, damai sejahtera ini merupakan satu berkat Tuhan yang khusus kepada mereka. Nah, bagaimana dengan umat Tuhan di perjanjian baru? Ya, itulah saudara dan saya. Kita lihat dalam 1 Korintus ayat 3. Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, di perjanjian baru, ya, perkataan damai sejahtera ini justru lebih ditekankan. Dan Alkitab mengatakan bukan saja diucapkan saudara, tapi di sini dikatakan damai sejahtera ini akan apa? Menyertai kamu, akan bersama engkau di dalam apa? Seluruh hidupmu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, saudara kasih Tuhan, rancangan Tuhan di dalam hidup orang-orang percaya, yaitu supaya jangan kehilangan apa? Damai sejahtera. Tuhan mau supaya berkat yang khusus ini, yang tidak boleh diberikan kepada orang di luar Kristus, saudara kasih Tuhan, saudara dan saya memilikinya. Jangan meninggalkan kita. Amin. Tahukah saudara kasih Tuhan, kalau damai sejahtera daripada Tuhan ini meninggalkan kita, sebaliknya yang kita alami kekacauan, walaupun seluruh dunia kita akan memiliki. Sebaliknya saudara kasih Tuhan, jika damai sejahtera dari Allah ini ada di dalam hidup kita, saudara boleh mengalami peperangan, saudara boleh mengalami kekalahan, saudara boleh dibawa Tuhan kepada titik nol, di mana kita mengalami satu keadaan hidup yang sangat-sangat mengerikan saudara. Tapi Tuhan berkata, asalkan ada damai sejahtera dari Allah, terus memerintah, terus berkuasa atas hidupmu, Tuhan berkata, maka semua serangan, semua kesulitan, semua masalah yang datang dalam hidup tidak akan melumpuhkan engkau. Amin. Tahukah saudara yang kasih Tuhan, Paulus waktu ada di penjara, lumpuh atau tidak, malah dia bersukacita. Ayo, waktu kehilangan segala-galanya saudara, apa lumpuh imannya? Tidak. Dikatakan Allah yang memberi, Allah juga yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Jadi damai sejahtera ini saudara yang kasih Tuhan, yang membuat saudara tahan menghadapi apa juga badai di dalam hidup kita. Karena di dalam damai sejahtera ada kekuatan, dalam damai sejahtera ada penghiburan, dalam damai sejahtera ada semangat, dan lain sebagainya. Dan ingat, Alkitab mengatakan, inilah anugerah Tuhan bagi saudara dan saya. Izinkan, jangan izinkan kekecewaan, jangan izinkan saudara kasih Tuhan yang keputusasaan, jangan izinkan ketakutan, jangan izinkan saudara keputusasaan memerintah atas hidup kita. Tahukah hari-hari ini saudara, kita lihat bahwa hati manusia dikuasai dengan banyak ya tekanan, dengan banyak saudara keputusasaan. Itulah yang memerintah dalam hidupnya, sehingga sekalipun membaca Alkitab, sekalipun mengingat ayat-ayat Alkitab tentang damai sejahtera, saudara, sepertinya Alkitab itu sudah tidak lagi berkesan, tidak lagi berbicara dengan yang berkesan di dalam hidupnya. Karena apa? Yang berkuasa di dalam hidupnya adalah ketakutan. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu kesaksian begini, seorang ateis, ya, waktu dia sehat, saudara kasih Tuhan, ya, dia tidak percaya kalau ada Tuhan. Jadi dia menganut paham ateis, apa itu ateis? Menolak adanya Tuhan. Satu ketika saudara dia sakit, dan ketika dokter periksa dia, dokter katakan penyakitmu ini tidak ada harapan untuk disembuhkan. Pada saat itu saudara kasih Tuhan, semua pegangannya yaitu tidak mau tahu tentang adanya Tuhan, tidak mau kenal tentang adanya Tuhan, saudara-saudara, yang hancur dan runtuh. Dia datang kepada seorang hamba Tuhan, dia katakan, saya mau perlu Tuhan. Ya, saya mau perlu kasih karunia Tuhan. Pendeta ini katakan, ya, dulu waktu engkau sehat, kamu tidak perlukan kasih karunia. Tapi dalam hari ini, ketika kau sudah berada dalam kesesakan, ternyata apa yang kamu pegang runtuh, dan engkau mengakui dengan pasti bahwa ada Allah. Ya, namun ingat bahwa kasih karunia Tuhan ya tetap ya dianugerahkan bagi orang yang mau. Tuhan lupakan pahamanmu, yang penting engkau menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, orang ini saudara kasih Tuhan menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan.
Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Saudara kasih Tuhan, ingat, hanya damai sejahtera daripada Allah membuat saudara dan saya ada pengharapan. Amin. Oke, puji Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Ya, kenapa damai sejahtera ini harus memerintah dari ketiga? Damai sejahtera dari Tuhan mendorong kita apa? Untuk mengejar apa? Hidup di dalam kebenaran. Ya. Damai sejahtera daripada Tuhan memotivasi, mendorong saudara dan saya supaya apa? Mengejar hidup di dalam apa? Kebenaran. Jadi kebenaran itu perlu apa? Dikejar. Karena apa? Kita lihat dalam Yeremia 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Ketenangan ini sama saja damai sejahtera. Artinya diulang. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan atau damai sejahtera. Rupanya saudara yang dikasihi Tuhan, ya, hidup di dalam kebenaran ini, ya, mengejar hidup di dalam hal yang benar. Hidup di dalam kebenaran itu sudah tentu, itu berarti hubungan kita dengan Tuhan baik. Hidup di dalam kebenaran berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang menaati firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran berarti saudara dan saya itu masuk dalam kategori orang-orang yang mengenal, ya, ingin supaya kebenaran Tuhan itu memenuhi hidup kita. Kebenaran Tuhan itu saudara, itu yang akan apa? Menguasai hidup kita setiap saat. Dan Alkitab mengatakan ketika saudara, ya, membangun hidup yang dipenuhi dengan kebenaran, ya, membangun hidup yang dipenuhi dengan sifat-sifat Kristus, ya, membangun hidup yang dipenuhi dengan karakter Kristus, membangun hidup yang serupa dengan Tuhan. Alkitab mengatakan, di sini dikatakan pada akhirnya apa? Damai sejahtera akan menjadi bagianmu. Di lain Alkitab mengatakan begini, tidak ada damai sejahtera bagi orang pasif. Apa itu orang pasif, saudara? Artinya orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Ya. Orang pasif adalah orang yang tidak suka hidup di dalam kebenaran. Itu berarti yang dia suka, yang dia cintai adalah hidup di dalam apa? Dosa. Nah, Alkitab mengatakan orang seperti ini tidak akan menemukan damai sejahtera sekalipun dia mencarinya dengan susah payah, sekalipun harus membelinya dengan apa? Dengan mahal, tetapi tidak akan menemui apa? Damai sejahtera. Nah, ada satu kisah begini, saudara, ya. Seseorang ini dia apa itu? Peragawan, ya. Pramugari, ya. Ya, Pragawati, ya. Itu di atas ke apa? Pesawat, saudara. Dia sedang melancong ke apa? Ke Yerusalem. Nah, bersama sekumpulan anak Tuhan. Nah, saudara kasihan, di atas apa? Pesawat itu dia kehilangan sesuatu. Di atas pesawat itu, saudara kasih Tuhan, ya, ada masalah dan dia ingin supaya apa, saudara kasih Tuhan, ya, masalah ini diselesaikan oleh sahabatnya, ya. Dia minta tolong supaya masalahnya itu ada jalan keluar, saudara. Tapi sahabatnya itu tidak memberi pertolongan sama orang ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Sudah diberi masa untuk bercuti, menikmati, ya, tempat-tempat yang bersejarah di apa? Di Israel. Saudara kasih Tuhan, tapi dia tidak nikmati apa? Damai sejahtera, karena ketika di atas kapal, saudara, ya, di atas pesawat ada masalah yang terjadi. Hamba Tuhan ini berkata, kamu sudah rugi, ya. Bayangkan kamu pergi ke Israel itu bolak-balik, kalau ringgit Malaysia sekarang 7.000, saudara, ya. Kalau kita di Malaysia, ya, sama dengan di Indonesia, 7.000 itu baru ongkos tol, ya, pesawat, belum lagi yang lain-lain. Ya, itu berarti kalau sama hotelnya, sama apanya boleh sampai 10.000 untuk pulang pergi. Nah,
Kalau 3 orang saudara 30.000 berarti apa? 1 kereta aksial. Ya. Jadi oke, saya kembali kepada cerita tadi saudara. Orang ini ingin menikmati dan sejahtera dengan Bapak melihat tempat-tempat bersejarah di semasa Yesus hidup di bumi. Tapi saudara kasih Tuhan, hatinya tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Hidupnya memang di luar dari Tuhan. Jadi dia gantungkan hidupnya kepada sesuatu yang di luar dari Tuhan dan dia tidak menemukan damai sejahtera sekalipun dia mengunjungi tempat-tempat di mana sang pemberi damai sejahtera itu ya, sempat berada di tempat itu pada masa dulu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya hari ini, ya Alkitab mengatakan bahwa kita menikmati damai sejahtera itu, saudara. Karena apa? Saudara hidup di dalam apa? Kebenaran. Amin. Jadi kita semakin menikmati semakin bertumbuh di dalam kebenaran, maka damai sejahtera daripada Tuhan juga akan berlimpah-limpah. Sehingga saudara waktu tidur, maka apa? Saudara akan mengganggu orang lain karena apa? Ngorok. Amin. Jadi ngorok itu saya katakan itu adalah berkat Tuhan. Amin. Ya. Saat tidur maksudnya, tapi orang yang bersama saudara akan menderita, ya kan? Jadi itu berkat Tuhan. Ya walaupun dokter katakan kalau orang itu ada penyakit, tapi ingat setiap orang yang ngorok pasti menikmati masa tidur yang lelap. Amin. Dan Alkitab mengatakan ini juga adalah anugerah Tuhan. Saudara, ngorok itu buah-buah daripada hidup dipenuhi apa? Damai sejahtera. Oke, puji Tuhan. Nah, mari kita lihat. Ya. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka dalam sejahteramu akan seperti apa? Sungai yang tidak pernah apa? Kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Jadi bayangkan saudara, ketika kita hidup di apa? Dalam kebenaran, menaati, memperhatikan, menjadikan perintah Tuhan itu saudara kasih Tuhan untuk apa? Ya, membentuk kehidupan kita. Maka Alkitab mengatakan damai sejahtera daripada Tuhan itu akan turun dalam hidup kita seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Amin. Jadi saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, Alkitab mengatakan damai sejahtera akan melekat dalam hidup kita. Sehingga dalam kesusahan, dalam masalah apapun, saudara tetap apa? Menunjukkan kehidupan yang memberkati. Puji Tuhan. Mari kita lihat yang keempat, saudara. Ya, kenapa damai sejahtera daripada Tuhan itu harus memerintah dalam hidup kita? Yang keempat, melalui damai sejahtera kita melekat dengan Tuhan senantiasa. Ya, oke? Melalui damai sejahtera saudara dan saya digerakkan oleh Tuhan, ya, didorong oleh Tuhan, dimotivasi oleh Tuhan supaya senantiasa saudara kasih Tuhan melekat kepada apa? Tuhan. Kenapa? Kita lihat di ayat 14 dan 27. Yohanes 14 dan 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan lagi risau dan gentar hatimu. Yesus adalah sumber damai sejahtera. Amin. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, orang-orang yang mengalami damai sejahtera itu harus tahu bahwa sumber damai sejahtera itu adalah Yesus satu-satunya. Amin. Nah, itu sebabnya saudara kasih Tuhan, jika kita ingin menikmati damai sejahtera ini, berkekalan di dalam hidup kita, bukan seperti damai sejahtera yang diberikan dunia. Hari ini kita nikmati, tapi beberapa jam kemudian hilang. Besok kita nikmati, tapi lusa tidak akan ada lagi. Nah, damai sejahtera daripada itu, Tuhan itu kekal adanya bersama saudara, ya, di dalam apapun situasi. Nah, Tuhan berkata, karena aku adalah sumber damai sejahtera itu, aku adalah pemberi damai sejahtera itu. Alkitab mengatakan,
maka hendaklah hidup kita harus apa? Melekat kepada Tuhan senantiasa. Melekat kepada Tuhan senantiasa. Sang sumber apa? Damai sejahtera. Ya. Yohanes 15 ayat 3 berkata begini. Tinggallah di dalam aku. Ini maksudnya kita harus terus membangun keintiman, persekutuan, ya, keeratan dengan Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Buah apa yang dimaksud di sini? Itu juga berbicara apa? Damai sejahtera. Hanya orang yang membangun hubungan dengan Tuhan dengan intim, ya, dengan erat selalu, melalui doa, melalui persekutuan saudara-saudara, dikatakan firman Tuhan, orang itulah akan terus menikmati damai sejahtera yang dimiliki oleh Sang Pemberi damai sejahtera, yaitu apa? Tuhan Yesus Kristus. Di luar persekutuan kita, di luar keintiman kita dengan Tuhan, Tuhan berkata, kamu dan tidak mungkin, mustahil mengalami apa? Damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Nah, apa yang terakhir saudara? Mari kita lihat. Ya. Melalui damai sejahtera kita dipandu, diarahkan agar senantiasa apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, saudara. Damai sejahtera itu Tuhan pakai, Tuhan izinkan memerintah, berkuasa dalam hidup kita, yang memenuhi hidup kita. Karena apa? Tuhan mau supaya apa? Melalui damai sejahtera ini, saudara dan saya senantiasa apa? Dipimpin, ya, oleh apa? Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, coba kita lihat ayatnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bebasa diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal demikian. Ingat, damai sejahtera itu adalah buah-buah Roh Kudus. Amin. Dan saudara yang kita mengatakan, jika kita mau supaya damai sejahtera itu berkekalan dalam hidup kita, bukan saja kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, tapi ada pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal, itu Roh Kudus, ya, kita harus apa? Bangunnya hubungan setiap saat, yaitu izinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera daripada Allah akan terus memerintah di dalam kehidupan kita, dan damai sejahtera inilah membuat Alkitab mengatakan kita akan melahirkan apa? Ya, buah-buah roh di dalam kehidupan kita setiap saat. Berbuah di dalam roh tanpa pengenal musim, ya, senang atau tidak saudara, ya, diberkati atau tidak, ya. Namanya damai sejahtera itu yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita saudara, tidak pernah akan berakhir. Amin. Tapi dia mau supaya terus bersama saudara. Seperti ayat yang kita sudah baca tadi. Inilah yang doa, yang penutup doa. Doa berkat yang selalu diucapkan hamba Tuhan. Dan itu juga selalu saya ucapkan di sini. Damai sejahtera, ya, daripada Tuhan bersama kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, damai sejahtera ini dunia tidak kenal, tapi saudara dan saya, bukan saya kenal, tapi sudah ditanamkan, sudah dianugerahkan Tuhan di dalam hidupmu. Tinggal kita pelihara. Karena tadi dikatakan, izinkan damai sejahtera ini terus memerintah, berkuasa atas dunia. Apa yang kita izinkan dalam kita untuk berdoa? Apakah ketakutan? Apakah kecewaan, apakah kebencian, dan lain sebagainya. Mari hari ini sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab mengatakan damai sejahtera daripada Tuhan harus memenuhi hidup kita. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari jemaat kita persembahkan roh jiwa kita kepada Tuhan. Tidak ada damai sejahtera di luar daripada Yesus. Tidak ada damai sejahtera di luar daripada Yesus. Dan hari ini damai sejahtera itu Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dan itu adalah kasih karunia-Nya yang tidak kurang pentingnya hadir di dalam hidup saudara. Kita lihat keadaan dunia hari ini. Saudara baru bangun pagi, kita melihat berita di Facebook. Bagi yang suka melihat berita, kita melihat, saudara, semua berita hanya akan membuat saudara dan saya hidup dalam ketakutan, hidup dalam keputusasaan, hidup dalam kekecewaan, saudara, dan banyak lagi hal-hal negatif yang akan ditimbulkannya. Tapi mari pagi hari ini Yesus berkata, engkau anak-anakku yang mengasihi dan cinta aku. Hari ini kenal. Dunia tidak mengenal damai sejahtera itu, tapi sudah ada di dalam kehidupanmu. Mari hari ini kita angkat roh kita di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau damai sejahtera daripada Allah ini memerintah hidup kita, maka tidak ada tempat untuk kekecewaan, tidak ada tempat untuk keputusasaan, tidak ada tempat untuk ketakutan. Dan Alkitab sudah memperlihatkan itu kepada kita, bahwa anak-anak Tuhan yang dimunculkan dalam Alkitab, karena damai sejahtera daripada Allah berkuasa dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, dalam semua keadaan mereka tetap melahirkan hidup yang dipenuhi pengharapan, hidup yang dipenuhi sukacita. Itulah anugerah Allah yang saudara dan saya jangan pernah lupakan. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua pemimpin pujian, terima kasih. Mari hadir di hadapan Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dunia hari ini kehilangan damai sejahtera karena yang kami temukan, yang kami hadapi adalah peperangan, adalah banyaknya kesulitan. Tapi Tuhan Yesus Kristus, firman berkata bahwa damai sejahtera itu yang ada di dalam Yesus adalah anugerah Allah yang terbesar. Dan engkau tahu Tuhan bahwa kami hidup di dunia yang penuh ketakutan. Untuk itu damai sejahtera engkau hadirkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita nyanyi pujian sukacitaku penuh. Amin. Sukacitaku karena ku tahu ku ditebus oleh curahan darah. Haleluya.
kerinduanmu terbesar supaya damai sejahtera daripada Engkau memenuhi seluruh hidup kami. Tetapi Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, berapa banyak di antara hidup kami, sikap hati kami Bapa, yang dipenuhi dengan hal-hal yang bukan datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya pujian ini Bapa kami berhadapkan, kami bawa di hadapan sebagai korban persembahan kami. Maka kami perlu hati yang bebas, kami perlu hati yang kudus. Sebab hati yang kudus, hati yang bebas dari perbudakan dosa, itulah hati yang akan dipenuhi. Itulah hati di mana damai sejahtera daripada Tuhan akan memerintah di dalam hidup kami. Beri kami hati seperti ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan ruangan ini. Dan kami tahu Tuhan, di hadap Tuhan, di luar sana, iblis akan menghadirkan berbagai goncangan, berbagai tekanan, untuk membuat Tuhan kami hilang damai sejahtera. Tapi hari ini Bapa, inilah firman, biar damai sejahtera daripada Engkau berkuasa, memegang kendali, bertata di atas kehidupan kami. Bapa, berapa banyak hidup kami ditipu oleh setan, karena yang bertata, yang berkuasa di hidup kami adalah kekecewaan, adalah kebencian, adalah iri hati, adalah dosa. Di mana Bapa, kami minta hari ini Tuhan Yesus, kami bawa hati kami, kuduskan, sucikan, supaya damai sejahtera itu daripada Allah benar-benar bertatap jadi raja atas hidup kami. Itu sebabnya Bapa, semua anak-anakmu yang hadir pagi hari ini, Tuhan, disucikan, dikuduskan semua oleh darah yang sudah ditumpahkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, hati yang bersih itu sangat mahal, sangat mahal. Tapi hari ini firman berkata, hanya darah Yesus, hanya firman, hanya Roh Kudus boleh mengerjakan itu di dalam hidup kami. Karena hatilah alat untuk berhubungan dengan Tuhan. Maka benar Bapa, benar Bapa, hati kami harus selalu diberi damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun perbudakan dalam hati kami hari ini yang menghalangi Tuhan damai sejahtera itu memerintah Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, diangkat oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Betapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan bersukacita ketika anugerah-Mu ini terus kami nikmati setiap saat. Betapa Tuhan Yesus Kristus, sukacita kami juga akan Bapa Surgawi akan terus kami nikmati jika setiap saat kami sejahtera daripada-Mu mengalir, bekerja, berbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan hari ini Bapak, sebentar anak-anak akan tinggalkan ruangan ini, kiranya damai sejahtera dari Tuhan membuat mereka terus bersukacita, ada semangat baru, ada kekuatan baru. Dan Bapa Surgawi, apapun peperangan di dalam kami akhiri bukan di dalam kegagalan, tapi di dalam kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan ucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan semua jemaat berkata amin. Oke, sebelum kita beri kepada Tuhan, mari
segala kesiapan yang berusaha untuk bawa kita dalam doa. Oke, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Mari kita memberi kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami telah menyembah Engkau, kami telah memuji Engkau. Kami tahu Engkau berkata 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Engkau hadir. Dan kami sangat percaya itu Engkau ada di sini. Sebentar umat-Mu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau yang telah mengaruniakan kepada kami pekerjaan kami masing-masing. Engkau telah berikan kami kesehatan, Engkau telah berikan kami kekuatan, Engkau telah menganugerahkan kepada kami Tuhan hati yang punya semangat bekerja di bidang kami masing-masing Tuhan. Itu sebabnya sebagai ucapan syukur kami atas semua kebaikan Tuhan dan pertolongan-Mu dalam semua pekerjaan kami. Ini yang kami lakukan. Kami melakukan ibadah yaitu memberi persembahan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa berkat Allah selalu mengalir kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan Yesus dalam semua jerih lelah kami berkorban dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Dan kami tahu Tuhan Yesus Engkau Allah memperhitungkan semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga, berkati pekerjaan umat dan jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa supaya mereka menjadi orang-orang yang Tuhan berhasil dalam banyak hal. Dan kami percaya berkat Allah selalu tersedia bagi kami setiap hari, setiap saat. Dan kami tahu ketika Allah menyertai hidup kami, maka Engkau Allah memerintahkan berkat itu kepada setiap umat dan jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami. Kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sukacita
Jemaat kita berdiri sekali lagi dan kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur karena lewat penyertaan Tuhan dan Roh Kudus-Mu, maka Tuhan kami dapat melakukan ibadah pagi hari ini. Kuasa ibadah, berkat ibadah kiranya menjadi bagian daripada umat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, umat-Mu yang tidak datang karena berbagai-bagai halangan. Bapa, kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan firman berkata di dalam Yesus, lewat kebangkitannya, Yesus menang atas semua masalah. Sehingga orang-orang percaya, dikatakan firman-Mu adalah orang pemenang. Karena sang pujaan kami, yaitu Yesus Kristus, sudah menaklukkan segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Bapa. Tidak ada sebab Tuhan untuk setiap peperangan cabarannya dalam hidup kami akan melumpuhkan kami. Kecuali kami tidak mengindahkan Tuhan. Kecuali Tuhan kami melupakan Allah. Kecuali kami coba-coba berjalan di dalam kekuatan dengan kekuatan daging kami. Kami percaya kemenangan akan terus menjadi bagian kami. Jika hidup kami selalu berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami berdoa Bapa Surgawi untuk Tuhan, anak kami Jesslyn yang sudah masuk UMS lewat anugerah-Mu. Tuhan, itu adalah sukacita seluruh jemaat di sini. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya anak ini terus berada dalam berkat Tuhan, takut kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan, kami sudah berada di akhir bulan September dan akan masuk bulan Oktober. Tinggal beberapa bulan kami akan Tuhan jalani aktiviti perayaan Natal, khususnya caroling. Tuhan, dibutuhkan persiapan, dibutuhkan kasih karunia Tuhan, dibutuhkan hikmat Tuhan untuk bersama kami di dalam melakukan hal-hal ini. Oleh sebab itu Bapak, saya berdoa semua persiapan Tuhan yang kami Tuhan lakukan, baik pujian yang sedang dilatih oleh tim pujian penyembahan, berkati sehingga Bapa Surgawi dalam perayaan nanti itu boleh kami gunakan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Mari jemaat angkat tangan, terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kalian kedua. Dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata amin. Oke. Selamat siang.